IHSG hanya bertahan di level 7.500-an tapi masih di zona hijau. Karena kalau kita lihat di sesi 1 tadi sebenarnya pergerakannya sudah mulai lesu gitu ya. Karena mengingat kan ini akhir pekan jadi besok istilahnya libur, jadi banyak investor yang akhirnya melakukan aksi taking profit. Tapi hari ini memang sebenarnya dibantu pergerakan IHSG oleh beberapa saham yang berhasil masuk di indeks MSCI atau Morgan Stanley Capital International, di mana ada 8 emiten, 2 masuk di global standard dan 6 sisanya di small cap. Nah kalau kita lihat semua sahamnya hari ini bergerak cukup luar biasa ya untuk di 8 sahamnya, cuman hanya ada salah satu yang justru terkoreksi hari ini, ada ke peak di mana yang masuk indeks small cap, tapi justru tadi sempat melesat signifikan di sesi 2 justru semakin low pergerakannya. Tapi secara signifikan masih cukup baik pergerakannya ya. Karena waktu kalau kita lihat di perdagangan 3 hari terakhir ini, asing juga sudah mulai masuk ya transaksinya hingga 1,6 triliun. Jadi menurut saya sekarang investor asing sudah mulai optimis ya terhadap pasar saham tanah air karena salah satunya ada pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas 5%. Oke, Susi, ini kan kalau kita lihat tadi itu sektor teknologi ini jatuh lumayan dalam gitu ya, sekitar 4%. Ini sebenarnya kenapa sih sampai bisa seperti itu gitu loh sektor teknologi, Susi? Hari ini sektor teknologi merah seperti blazer Anda ya saat hari ini. Merah-merah. Betul sekali. Kalau kita lihat sebenarnya ini hanya taking profit wajar aja sih. Secara kinerja keuangan sebenarnya saham-saham teknologi bagus sekali justru. Bahkan ada yang beberapa dari rugi itu cetak laba di semester 1. Cuman mungkin sayangnya adalah ketika kemarin kan BI pangkas suku bunga sektor teknologi saham-sahamnya kan pesta. Itu naiknya udah lumayan signifikan sekali itu, terutama ada WIRG, ada Bukalapak, kemudian yang paling happening ada DC Indonesia. Nah ketika kenaikannya sudah tajam, kemudian data-data sudah mulai rilis, jadi memang akhirnya investor ya mau nggak mau taking profit dulu lah gitu. Karena biasanya investor Indonesia itu justru beli buy proyeksi atau buy rumor, tapi sell on news atau ketika data-datanya sudah rilis adalah waktunya aksi taking profit. Tapi balik lagi bahwa kinerja harga saham pasti akan sejalan dengan kinerja keuangannya. Jadi menurut saya koreksi wajar itu wajar saja ketika sudah ada kenaikan yang cukup luar biasa. Apa sih kira-kira implikasi dari cuan dan tadi satu lagi apa ya? PTRO. PTRO ya, yang masuk punya ke MSCI kira-kira untuk emiten tersebut, dan mungkin ada sentimen secara keseluruhan gitu untuk IHSG dengan adanya cuan dan PTRO masuk ke MSCI. Ya pasti mereka bisa masuk MSCI karena free float juga ya. Selain dari free floatnya, kemudian juga memang dari banyak yang ekspansi akhirnya mendukung kinerja keuangannya juga, terutama harga sahamnya kenaikannya kan udah luar biasa sekali ya. PTRO cuan itu kalau kita lihat dari tahun-tahun lalu tuh kenaikannya udah bukan ratusan persen lagi, udah ribuan persen terutama untuk cuan. Jadi menurut saya ya wajar saja sih kalau mereka akhirnya bisa berhasil, yang satu masuk global standar, yang satu masuk di small cap. Nah sebenarnya kan ini proyeksinya sudah dari lama ya bahwa investor sangat berharap emiten-emiten prajurit ini masuk, tapi sayangnya untuk brand BRPT nggak ikut masuk. Tapi kalau teman-teman perhatikan pada perdagangan 8 Agustus hari ini, keduanya ikut naik, bahkan brand naik di 9,3%. Tadi juga BRPT saya sempat lihat juga mengalami penguatan. Jadi kayaknya menemani teman-temannya yang masuk ke MSCI gitu ya untuk mencatatkan kenaikan harga saham. Menurut saya kenaikan dari saham prajurit ini tentu saja bisa menopang pergerakan IHSG terutama di hari ini. Oke, kalau terkait dengan penghapusan ADRO dari daftar utama MSCI itu gimana tuh? Sorry? Kalau dari ADRO kan itu dihapus dari ADRO. ADRO. Iya. Nah, ADRO ini sebenarnya dia bukan dihapuskan, tapi pindah atau sebenarnya turun kasta. Jadi dia istilahnya yang dari global standar yang lebih besar, dia turun ke small cap yang lebih kecil gitu ya. Karena kan kalau kita lihat kan secara bisnis kan ADRO ini kan udah nggak megang batu bara lagi ya. Jadi bisnisnya hanya di energi bersih saja. Jadi istilahnya dari minat investor sudah cenderung turun gitu. Akhirnya ya dia turun level. Tapi menurut saya sih harusnya ya masih oke-oke aja meskipun hari ini pergerakan sahamnya ya justru cenderung turun. Ngaruh nggak tapi kira-kira ke performa atau harga sahamnya ADRO dengan dia keluar dari MSCI? Ya, sangat ngaruh sekali. Tadi saya juga perhatikan bahwa ADRO hari ini ternyata terjun 4%. Karena pasti investor kecewa ya. Meskipun secara dividen sangat menarik, tapi kan namanya turun level, turun kelas gitu ya, pasti biasanya akan mendapatkan sentimen negatif. Tapi kalau sentimennya ini akan temporary atau menurut Anda ini akan berpengaruh secara fundamental ke harga saham secara support dan resisten untuk ADRO sendiri? Kalau secara jangka
panjang itu tentu saja balik lagi ke kinerja keuangannya. Kita ketahui bahwa pemerintah kan juga sangat fokus sekarang kepada energi terbarukan ya, yang dimana sekarang sedang digarap sama ADRO gitu ya. Nah kalau untuk secara jangka pendek menurut saya pasti akan ada koreksi tajam, karena hal ini memang mengecewakan para investor karena dia turun dari global standard menjadi small cap. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini bukan kabar yang terlalu buruk-buruk juga sih, karena secara kinerja keuangannya harusnya nanti bisa better gitu meskipun udah nggak megang batu bara. Tapi kalau kita ngomong kinerja keuangannya apakah bisa seperti tahun lalu, ya menurut saya enggak, karena kan dia sudah melepas dari pertambangan batu baranya dipindah ke AADI. Oke, nah terkait dengan mungkin tadi ngomongin energi begitu ya, ini hari ini udah mau closing, sepertinya energi ini bergerak masih di zona hijau itu, ada kenaikan 2,2%. Ini kalau dari Susi sendiri bagaimana melihatnya, Susi? Iya, energi tuh hari ini ditopang itu sebenarnya bukan karena saham-saham batu bara gitu ya. ADRO hari ini terkoreksi, Harum hari ini justru terkoreksi, PDBA masih bergerak stagnan. Tapi justru dari saham-saham yang memang masuk di indeks MSCI. Hari ini ada cuan naiknya 7,5%, dia kan masuk di sektor energi. Kemudian ada AAD juga masuk MSCI, naiknya hari ini di hampir 3%. Kemudian ada Ratu juga yang masuk di MSCI. Jadi sebenarnya kenaikan dari sektor energi hari ini justru memang ditopang dari saham-saham yang memang masuk di indeks MSCI. Oke. Kalaupun ISG nanti sempat terkoreksi, menurut saya hanya mentok di 7.300. Karena di Juli kan kemarin kenaikannya udah 8% lebih gitu ya. Jadi menurut saya wajar saja kalau Agustus itu harus ada penurunan, tapi menurut saya nggak sampai turun banget. Mungkin ada berada di fase konsolidasi atau satu way. Nanti September harusnya bisa melonjak lagi. Kenapa? Karena di September itu akan ada pengumuman The Fed. Kemungkinan 90% menurut Fed Watch sendiri akan memangkas suku bunga. Jadi menurut saya harusnya bisa menjadi timing bullish di bulan September hingga akhir tahun. Oke, Susi, ini kan indeks keyakinan konsumen ini kan hari ini naik ya? Itu kan sudah Iya, naik tipis naik gitu ya. tipis. Seperti dompet teman-teman hari ini ya. Nah itu kalau dari Susi sendiri ini melihatnya seperti apa? Mungkinkah ada pergeseran begitu nantinya sektor-sektor yang akan menjadi primadona? Karena kan mungkin nantinya dengan IKK ini naik begitu ya, daya beli masyarakatnya juga nanti tidak ke yang primer lagi gitu. Ya sebenarnya kan naiknya juga tipis juga ya. Nah kemudian kalau teman-teman perhatikan kemarin kenaikan pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya bukan ditopang karena besar di konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga gitu kita itu kontribusinya terhadap PDB itu cukup besar 54%. Tapi untuk pertumbuhannya kemarin hanya 4,9%, di bawah 5%. Kemarin ke pertumbuhan ekonomi itu justru lebih ditopang dari sisi investasi yang naik hampir 7%. Jadi menurut saya sebenarnya daya beli, kalau mungkin teman-teman juga heran ya kenapa ekonomi kita bisa tumbuh 5% tapi masih banyak orang yang susah cari kerja atau ada fenomena rojali, istilahnya jalan-jalan tapi nggak beli ya gitu ya. Jadi itu kan secara real bisnisnya itu sangat kelihatan gitu ya. Ya cuma memang ternyata data memang membuktikan bahwa kenaikannya konsumsi rumah tangga juga masih di bawah 5%, hanya dari investasinya yang naik. Jadi menurut saya ini masih jadi ketopangnya sama investasi. Ya, ini menjadi PR pemerintah gitu. Itu pun naik 4,9% menurut saya karena ditopang oleh kemarin ada banyak libur, terutama di semester 1. Kemudian ada insentif pemerintah yang 5 itu ya, yang dimana memang mendorong akhirnya daya beli. Tapi kalau nggak ada itu menurut saya pasti nggak akan tumbuh. Iya, tapi sebenarnya kalau investasinya tinggi harusnya ini ngalir ke konsumsi juga ya. Masalah ini masih kayak ada bottleneck antara investasi yang masuk gede, tapi tidak langsung tercermin kepada peningkatan tingkat konsumsi gitu ya di kuartal 2 ini ya. Kalau menurut saya sekarang kayaknya karena kayak cari kerja atau cari uang itu susah gitu ya, jadi orang hasil investasinya itu didiri invest lagi. Jadi bukan justru dihabiskan untuk konsumsi, karena masyarakat Indonesia sekarang masih melihat bahwa barang-barang masih mahal, cari uang masih susah, akhirnya lebih pilih untuk investasi saja. Mungkin teman-teman harusnya yang di Eropa juga merasakan ya. Kita lihat bersama ya apakah kira-kira di semester kuartal 3 ya ini akan ada perbaikan yang lebih baik lagi untuk ISG. Kalau misalnya investasinya sudah baik, tinggal komponen konsumsinya aja yang digenjot lagi. Kemarin kan suku bunga BI sudah diturunkan 3 kali, ditambah lagi ada insentif-insentif lain. Kita harapkan ya memang ada penambahan untuk tingkat konsumsi yang ada, karena seperti yang tadi Susi sampaikan juga ya, konsumsi itu dari PDB itu ada sekitar berapa 54%. 54%. Jadi memang kalau misal konsumsi yang ada di masyarakat tinggi, tidak perlu tuh ya kejar yang lain-lain begitu ambisius, tapi yang jelas bisa tercapai di 5% selalu. Betul gitu ya. sekali. Tapi itu kembali lagi seperti apa kira-kira regulasi dan support dari pemerintah memberikan insentif untuk memberikan daya beli masyarakat yang lebih tinggi gitu ya. Benar
di kuartal 3. Karena Susi mau belanja nih, Susi Pak. mau belanja. Susi sekarang lagi nahan-nahan konsumsi. Dia pengen sekarang lebih mungkin baik saya salah satunya berkontribusi di untuk pertumbuhan investasi naik. ekonomi.